Sahabat Sumatera Berdoa yang kami kasihi, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik, millennials, next generation, apa kabar? Kita bersyukur pada hari ini kita merayakan sebuah hari yang sangat mulia, hari yang sangat kudus, yaitu kita merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus yang kita sebut sebagai Paskah. Wow, selamat Paskah buat kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang selama ini telah bersama-sama berdoa, yang sama-sama melayani, yang sama-sama kita menjadi sebuah persekutuan, fellowship, wadah yang mempersatukan kita, yaitu melalui wadah Sumatera Berdoa. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Marilah kita terus menjadikan doa bukan sebagai sebuah program, tapi doa adalah sebuah movement, sebuah gerakan, sebuah pergerakan maksud saya. Jadi biarlah Tuhan memberkati kita semuanya. Saya ingin menyampaikan sedikit refleksi tentang kebangkitan Kristus. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17, dan kemudian ayat itu di-repeat, ayat itu diulangi kembali di ayat yang ke-20 bagian A yang berkata demikian. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa-dosamu. Tetapi yang benar adalah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Saya ingin kita menenangkan hati kita dan kita sama-sama merenungkan ayat yang begitu istimewa ini. Sekali lagi, di sini dikatakan kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman percaya kita, sia-sialah pelayanan kita, sia-sialah yang kita beritakan, sia-sialah doa-doa kita. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ceritanya tidak begitu. Ceritanya adalah firman Tuhan berkata, Kristus telah dibangkitkan. Tetapi yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Enggak ada satu orang pun yang pernah mati dan dibangkitkan kecuali satu-satunya pribadi yang bernama Yesus Kristus, yaitu bagi kita sebagai Tuhan, Lord and Savior, dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, adik-adik kami, para next generations, ingin beberapa hal saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, kebangkitan Yesus itu adalah sebuah berita yang sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Kitab Yunus, Mazmur 16 oleh Daud, bahkan Ayub. Dalam kitab Ayub pasal 19 ayat 25 itu berkata, tetapi aku tahu bahwa penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. I know my Redeemer liveth. Wow, what a powerful message. Dan ini ditulis bukan sekarang, tapi ini sudah ditulis ratusan tahun yang lalu, saudara, oleh para nabi-nabi Tuhan seperti yang disebutkan oleh Yunus, oleh Daud, bahkan di sini oleh Ayub. Dan ini adalah sebuah berita yang sudah dinubuatkan. Yang kedua, kebangkitan Kristus itu membuktikan bahwa kitab suci tidak pernah salah, nubuatan tidak salah. Kitab suci itu adalah benar, bahwa Yesus itu adalah orang benar dan satu pribadi yang berkenan kepada Allah. Ada ayat-ayatnya, bisa saudara baca, yang terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 30-32, bahwa Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Kemudian dalam Roma pasal 1 ayat 3-4, menurut Roh Kudus telah dinyatakan kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, yang namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Itu adalah aspek yang kedua daripada kebangkitan. Yang ketiga, kebangkitan Yesus itu menjadi jaminan bagi iman kita. Ya, jadi itulah yang menjadi jaminan, ya, garansi buat kita bahwa iman kita tidak sia-sia. Yang pertama, Yesus telah mengalahkan maut. Yang kedua, percaya ada kematian, ada kehidupan. Yesus yang mati, bangkit. Dan Alkitab firman Tuhan menjanjikan kepada kita juga
bahwa kita yang mati suatu ketika akan hidup lagi, akan dibangkitkan kembali. Oh, ini misteri yang luar biasa. Itu bisa kita baca di dalam kitab-kitab suci, dalam Injil. Dan yang ketiga, ada pengharapan yang pasti akan keselamatan, saudara-saudara, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada. Bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang oleh karena namanya, saudara dan saya itu diselamatkan, yaitu nama Yesus Kristus. Kemudian yang terakhir, bagian yang ingin saya bagikan kepada kita adalah kebangkitan Yesus. Dengar saudara, bahwa kebangkitan Yesus itu membawa renewal, membawa pembaharuan bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Murid-murid Yesus mengalami pembaharuan hati dan roh. Kemudian Petrus mengalami pembaharuan rohani ketika Petrus telah menyangkal Tuhan dengan perkataan-perkataannya, dengan dia katakan, aku tidak kenal, aku tidak tahu, aku tidak mengenal dia, dan macam-macam. Dan akhirnya itu membuat Petrus begitu depresi dan lari dari Tuhan. Dan kita tahu cerita ini yang tercatat begitu indah dalam Injil Yohanes. Dan akhirnya Tuhan bertemu dengan Petrus di dalam Yohanes pasal 21, di mana Tuhan bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Peter, do you love me? Dan untuk itu Petrus menjawab pertanyaan 3 kali, dan Petrus jawab 3 kali, yaitu dia berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau. Bapak, Ibu, Saudara, Petrus diperbaharui oleh Tuhan. Setelah kebangkitan Yesus, Tuhan mencari murid-muridnya. Tuhan bertemu dengan murid-muridnya. Dan salah satu muridnya itu adalah Petrus yang kembali dipulihkan. Dan Petrus mengalami pembaruan rohani. Bacalah Yohanes 21 ayat 15-19. Dan yang ketiga, itu adalah Thomas. Thomas yang begitu skeptis, begitu ragu-ragu. Thomas yang mengatakan, aku tidak percaya, walaupun sahabat-sahabatnya, murid-murid Tuhan berkata kepada Thomas bahwa mereka telah melihat Tuhan. We have seen the Lord. Kami telah melihat Tuhan, bahwa Tuhan sudah bangkit. Tetapi Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan jari-jariku ini ke dalam lubang-lubang paku itu, maka aku tidak akan percaya. Thomas yang begitu skeptis, begitu ragu-ragu, begitu tidak percaya, itu dipulihkan oleh Tuhan setelah Tuhan datang dan mencari rasul-rasul ini muridnya, dan murid berikutnya itu adalah Thomas. Bapak, Ibu, Saudara, Thomas akhirnya percaya. Thomas akhirnya mendeklarasikan imannya, dan itu merupakan sebuah statement yang mungkin dan boleh dikatakan, dan ada para penafsir Alkitab berkata bahwa itu merupakan pengakuan iman yang tertinggi dalam kehidupan kerohanian seseorang. Ketika Thomas bertekuk lutut dan hanya bisa mengatakan 2 kata saja, yaitu dia hanya bisa menjerit dengan perkataan, ya Tuhanku, ya Allahku. Yohanes 20:24-29. Thomas bertobat. Thomas diperbaharui. Petrus diperbaharui. Dan akhirnya banyak orang mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, biarlah Bapak, Ibu, Saudara semua, dimanapun Anda berada, Anda diberkati oleh Tuhan, Anda dipulihkan, diperbaharui oleh Tuhan. Dan akhirnya selamat merayakan hari Paskah buat kita semuanya. Biarlah Paskah tahun ini menjadi Paskah kemenangan, Paskah mujizat, Paskah perkenanan Tuhan, dan Paskah yang membuat kita lebih bergairah dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan, Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.